Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Indah Sugeng Nur Salihah, dan teman saya, Siva binti Karyawan, akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Paradigma Pembangunan Ekonomi. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, kita perlu mereview tentang pembangunan ekonomi. Nah, kita tahu bahwasanya pembangunan ekonomi dalam perspektif yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau atas struktur sosial seperti itu. Nah, sikap masyarakat institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pertimbangan distribusi, pendapatan serta mengatasi kemiskinan. Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk berkembang. Nah, kita langsung di poin pertama terkait pengertian paradigma pembangunan. Nah, secara bahasa, istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun, bangkit, berdiri, dan lain sebagainya. Sedangkan Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang dan penggunaannya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh dari paradigma, definisi paradigma. Oke, yang pertama adalah dari Kuhn, tahun 1962. Beliau berkata, dalam gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain sebagainya yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Nah, paradigma pembangunan adalah cara berpikir, pola berpikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, infrastruktur, pendidikan, teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara. Ekonomi pembangunan adalah suatu proses untuk menyebabkan pendapatan per kapita real mengalami kenaikan dalam jangka panjang atau jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita real atau asli itu meningkat, seperti itu. Pada hakikatnya, kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan. Nah, pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik secara bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara. Seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, saya Siva binti Karyawan akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Mbak Indah, yaitu pada poin C terkait pembangunan ekonomi sebagai bahan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi ini dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Ingat ya teman-teman, berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Jadi ada sistem tersendiri untuk mengatur pembangunan ekonomi, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Masalah pembangunan ekonomi pada negara Indonesia pada zaman dahulu yang sangat terkenal yakni timbulnya krisis ekonomi. Yang menjadi pemicu krisis ekonomi ini adalah krisis moneter. Akibatnya, taraf hidup rakyat Indonesia merosot, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat. Sehingga kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah. Ada tantangan di masa mendatang terkait pembangunan ekonomi ya teman-teman. Ada dua tantangan. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan cara apa? Yaitu melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif.
yang dapat memperkukuh ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah tergerakkan dengan didukung oleh jiwa wirausaha dan kemampuan berusaha. Tantangan ini sudah terrealisasikan di masa sekarang ya teman-teman, karena kita lihat sudah banyak wirausaha muda milenial yang sudah menghasilkan miliaran rupiah setiap bulannya. Tentunya ini juga sudah membantu pembangunan ekonomi rakyat Indonesia. Ketahui ya teman-teman, bahwa wujud perekonomian yang akan dibangun harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Contohnya ini ada banyak, saya jelaskan satu contoh, yaitu pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan meningkat, merata, dan adil. Ini sudah saya jelaskan pada awal penjelasan tadi ya teman-teman. Yaitu strategi pembangunan ekonomi. Dalam merencanakan pembangunan nasional, terdapat dua langkah yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, menentukan strategi perencanaan pembangunan dengan menetapkan strategi dasar. Strategi dasar itu meliputi tujuan pembangunan nasional, penentuan sasaran umum, pembangunan nasional, dan penentuan prioritas pembangunan. Yang kedua, penentuan kerangka rencana pembangunan. Ini disebut sebagai kerangka makro rencana ya teman-teman, yaitu berupaya menghubungkan antara variabel pembangunan dari segenap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ini juga menggolongkan strategi pembangunan menjadi 6 teman-teman. Teman-teman bisa membaca sendiri pada makalah kalian masing-masing ya. Saya akan menjelaskan dua strategi Griffin, yaitu strategi pembangunan revolusi hijau. Strategi ini menitik beratkan pada kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan teknologi bidang pertanian sebagai alat untuk memacu pertumbuhan bidang lainnya. Yang kedua, yaitu strategi pembangunan sosialis. Strategi ini lebih menekankan pada peran pemerintah dalam pembangunan seperti perencanaan, perusahaan milik negara, hingga pelayanan masyarakat. Ini yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.